Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa, salam sehat, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Tawarik pasal yang kedua. Ya, di ayat 4, 5, dan 6 berbunyi demikian. Ketahuilah, Aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ada tugas yang harus diselesaikan oleh Salomo. Dia harus mendirikan bait Allah, tetapi dia berkata, siapakah aku sehingga mendirikan rumah untuk Allah? Bukankah Allah itu besar, Allah itu luar biasa, dahsyat. Tetapi rumah Tuhan yang akan didirikan adalah tempat untuk beribadah umat itu, tempat untuk membakar korban bakaran, korban ukupan, tempat untuk di mana mereka boleh datang, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan rumah itu harus besar. Tema kita adalah rumah Allah harus besar, sebab Allah lebih besar daripada Allah-Allah lain. Artinya, sahabat yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat satu prinsip, yang memberi yang terbaik bagi Tuhan, memberi yang terbaik bagi Allah yang hidup, karena Tuhan layak menerima yang terbaik daripada kita. Dalam pelayanan kita harus memberi pelayanan yang terbaik. Dalam ibadah kita harus memberi ibadah yang terbaik, memperlakukan yang terbaik. Pun demikian dengan rumah Tuhan. Konteks sekarang adalah tempat kita beribadah, katakan gereja. Harus yang terbaik yang kita lakukan, yang kita perbuat. Ya, tentu tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri atau satu keluarga saja, tetapi harus dikerjakan bersama-sama, bergandeng tangan. Ya, semua jemaat bersama-sama mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Siapakah kita sehingga kita membangun rumah untuk Tuhan? Sesungguhnya kita tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa, sebab Allah luar biasa. Allah kita adalah Allah yang maha besar. Tetapi ketika kita membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan, membangun gereja, artinya disitulah tempatnya kita untuk dapat memuji, menyembah, memuliakan Dia. Di situ tempat kita beribadah, di situ kita tempat yang memuji, memuliakan Allah yang hidup. Dan tempat itu adalah tempat di mana Allah hadir. Tidak berarti Allah tidak hadir di mana-mana. Allah maha hadir, Allah ada di segala tempat, Allah omnipresent, Dia hadir di mana saja. Tetapi ketika kita datang ke bait Allah, artinya kita fokus, ya, fokus waktu tertentu kita menyembah Dia, mengagungkan Dia. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bait Allah, rumah Tuhan harus besar, sebab Allah kita adalah Allah besar, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Di sini mengajar kita satu prinsip adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya dalam segenap hidup kita persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam perjalanan hidup ini lakukan segala sesuatu, ya, semuanya untuk Tuhan, dan beri yang terbaik, sebab Dia Allah, Tuhan yang layak menerima yang terbaik dari setiap kita, umatnya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.